detak jantung saya tuh berdebar lebih cepat. Terus saya juga tangan berkeringat, kadang-kadang sampai ini Bu, sampai belibet. Kecemasan ini sering muncul karena kita membayangkan buruk. Biasanya apa yang dipikirkan Mbak Anka saat berbicara di depan? Dipikirkan saya ketika berbicara di depan umum itu saya merasa kayak saya gagal. Terus saya takut teman saya menertawakan saya ketika saya salah. Gitu. Jadi semakin gugup ya. Jadi ada pikiran muncul. Iya. Kita bisa bekerja pada itu kita jadi menggunakan teknik yang disebut desensitisasi sistematis, di mana kita secara bertahap membuat Mbak Rika lebih nyaman ketika berbicara dengan editor dan orang. Jadi yang pertama kita membuat teknik yakni hierarki kecemasan, di mana Mbak Rika itu menceritakan situasi yang membuat Mbak Rika paling sedikit rasa cemas itu saat berbicara di depan. Kalau saya cemas saya berkurang atau sedikit ya Bu, saya tidak cemas dan gugup dalam berbicara itu ketika saya berbicara dengan satu dua orang atau enggak di luar kelas, tidak di forum, dan juga ketika berbicara dengan teman dekat saya. Bagus Mbak, jadi berbicara di depan teman dekat akan menjadi langkah awal yang kita coba, dan berbicara di depan kelas sebagai langkah yang lebih sulit. Bagaimana kalau kita memulai latihan berbicara di depan kelas, di depan satu atau dua orang dulu Mbak? Sebenarnya oke sih Bu, tapi bagaimana saya takut, saya merasa tetap cemas, gimana? Di sini saya akan membantu menggunakan teknik relaksasi ya Mbak, seperti pernapasan dalam untuk menenangkan diri Mbak Rika sebelum berbicara. Saya akan mengajarkan beberapa teknik ini dan Mbak Rika bisa mencobanya kapan saja ketika Mbak Rika merasa cemas. Gimana kalau kita coba sekarang? Boleh Bu. Baik, Mbak Rika duduk dengan nyaman, fokus pada nafasnya, tarik nafas dalam, lalu hembuskan. Lakukan ini beberapa kali dan rasakan bagaimana Mbak Rika merasa rileks. Kita coba. Ya sedikit tenang. Sekarang kita coba langkah yang selanjutnya. Ini berbicara di depan teman dekat, tapi dengan percakapan ringan. Setelah Mbak Rika merasa lebih nyaman dengan itu, kita akan naik ke tahap selanjutnya. Misalnya berbicara di depan kelompok kecil atau sahabat Mbak Rika sendiri. Bagaimana Mbak Rika mau mencobanya? Ya Bu, saya pikir saya bisa mencoba itu. Iya, coba ya Mbak. Terus setelah Mbak Rika melakukannya itu, jangan lupa untuk mencatat apa saja yang Mbak Rika rasakan. Apakah kecemasan tersebut masih berkurang
orang atau masih tetap pada kecemasan yang dialami Mbak Alika? Ya baik Bu, saya akan mencobanya. Oke, saya yakin Mbak Alika bisa dan insya Allah Mbak Alika bisa melakukan ini mulai sekarang. Jika Mbak Alika merasa berhasil dalam langkah ini, kita akan memberi penghargaan kepada Mbak Alika, penghargaan kecil ya Mbak. Mungkin ini membuat Mbak Alika lebih semangat lagi atau lebih membuat Mbak Alika merasa Siap Bu, itu sangat memotivasi saya. Semoga saya bisa melakukannya. Oke, bagus Mbak Alika. Saya akan menunggu terbaiknya dari Mbak Alika. Terima kasih Bu sudah memotivasi saya. Halo Mbak Zada, Halo Bu. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sini senang bisa bertemu dengan Mbak Zada ya siang ini. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana Mbak Zada bisa mencapai tujuan Mbak Zada buat lebih baik dan lebih tertata, lebih produktif lagi. Nah, itu kita akan menggunakan teknik token ekonomi. Wah, menarik ya Bu. Tapi Zena nggak tahu apa itu token ekonomi. Oh, tidak masalah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan. Nah, teknik token ekonomi ini adalah teknik yang mana Mbak Zada harus membuat daftar perilaku yang ingin Mbak Zada tingkatkan gitu. Lalu dengan itu Mbak Zada bisa akan mendapatkan sebuah token. Nah, token. Setelah Mbak Zada mendapatkan token itu bisa ditukarkan dengan hadiah yang Mbak Zada inginkan gitu. Oh, wah menarik ya Bu. Apa saja perilaku yang bisa saya? Wah menarik ya Bu. Wah menarik ya Bu. Terus ya, nah jadi saya mendengar dari guru-guru Mbak Zada dan juga laporan dari orang tua Mbak Zada. Bahwasanya Mbak Zada itu sering telat sekolah ya. Iya sih Bu, cuman teman-teman juga. Iya, Mbak Zada sering bolos sekolah katanya. Terus Mbak Zada juga sering nggak jarang ngerjain tugas ya. Sekali 2 kali sih Bu. Ya, sering tidak mengerjakan tugas. Dan juga Mbak Zada sering ketiduran sebelum tidur di kelas. Benar enggak? Iya sih Bu. Nah, jadi dengan kita akan tingkatkan perilaku Mbak Zada yang tadi menjadi perilaku yang lebih baik lagi, yaitu dengan menggunakan teknik token ekonomi. Nah, sekarang kalau seumpamanya Mbak Zada bisa memperbaiki atau memperbaiki perilaku ketiga itu, salah satu dari ketiga itu, kalau bisa semuanya, Mbak Zada akan mendapatkan suatu reward. Apakah Mbak Zada mau? Mau sih Bu. Mau banget. Mau banget. Bagaimana jika
ketika saya udah melakukan itu, terus oh iya Bu, bagaimana saya caranya biar mendapatkan tongkat itu? Ya, caranya yaitu kamu tidak perlu meminta, kamu nggak usah meminta, tapi caranya dalam 1 minggu Mbak Zada harus mendapatkan 14 tanda tangan. 14 ya Bu? Iya, 14 tanda tangan dari orang tua Mbak Zada dengan sama guru-guru Mbak Zada, guru mata pelajaran Mbak Zada. Jadi dalam 1 minggu kalau Mbak Zada mendapatkan 14 tanda tangan itu, Mbak Zada bisa mendapatkan hadiah dari ibu. Hadiahnya berupa kerudung yang Mbak Zada inginkan. Kerudung apa? Kerudung Zaskia Meka ya? Ya, jadi hadiahnya itu adalah kerudung dari brand Zaskia Meka. Gitu. Oh, jadi nanti saya tukarkan biar dapat hadiah gitu ya? Ya, jadi tanda tangan itu adalah sebuah token. Gitu. Oke Bu, saya mengerti. Tapi bagaimana jika saya tidak berhasil mendapatkan tongkat itu Bu? Apakah Mbak Zada bakal dapat hukuman gitu? Iya, maksudnya gitu. Apakah aku bakal dapat hukuman? Kalau itu pertanyaan yang bagus ya Mbak Zada. Tidak, Mbak Zada tidak akan mendapat hukuman karena fokus kita adalah pada perilaku Mbak Zada yang ingin Mbak Zada tingkatkan gitu. Jadi jika Mbak Zada tidak berhasil mendapatkan tongkat itu, ya kita bisa membahas perilaku membahas bersama apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu. Tapi Mbak Zada nggak dapat hadiahnya gitu kalau Mbak Zada nggak bisa memenuhi token itu gitu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Insya Allah kedepannya Zada akan merasa lebih komitmen dan optimis. Baiklah, kita lihat ya 1 minggu ke depan ya. Ya, insya Allah siap. Mari sekarang kita akan membuat daftar perilaku yang ingin Mbak Zada tingkatkan dan daftar hadiah yang Mbak Zada inginkan. Dan untuk 1 minggu ke depan kita lihat perkembangan Mbak Zada ya. Tunggu ya, Ibu ambil kertas. Ya. Boleh ditulis dulu. Sudah Bu, sudah saya tulis. Baiklah, saya yakin Mbak Zada bisa melakukan itu dengan baik dan semangat Mbak Zada. Ya, terima kasih ya Bu udah